Pasti apa namanya? Ini akan menarik karena memang ini namanya kan Trinitas itu misteri gitu Romo Andre ya. Jadi banyak yang kita tidak mengerti memang wajar gitu Romo Andre ya. Kita mulai saja untuk tidak berlama-lama. Pertama mohon maaf atas kegangguan teknis yang terjadi barusan. Ya, Kita akan buka acara kita dengan doa bersama. Mari kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Selamat malam Tuhan, kami berterima kasih kami mendapat kesempatan untuk berkumpul malam ini bersama teman-teman semua dan Romo Andre untuk berusaha membahas, mengerti, mudah-mudahan memberikan kami pengertian lebih jelas mengenai Allah Trinitas. Berikanlah berkat-Mu kepada kami semua, terangilah pikiran dan hati kami, supaya kami bisa menambah pengetahuan kami mengenai Allah Trinitas ini, dan berilah berkat-Mu juga supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan kami semua bisa menikmati dan mendapatkan manfaat dari apa yang akan disampaikan oleh Romo Andri. Semua ini kami mintakan dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Allah kami yang sejati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti seperti pada pada permulaan, permulaan, sekarang, sekarang, selalu, selalu, dan dan sepanjang segala sepanjang abad. abad. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam sekali lagi teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba Romo Andre ini siapa? Walaupun sudah banyak yang kenal, tapi mungkin ada beberapa yang belum kenal. Jadi kita akan coba berikan sedikit gambarannya ya. Romo Andreas Bernardinus Attawolo, OFM, atau dikenal juga sebagai Romo Andre panggilan akrabnya. Beliau ini menyelesaikan S3 Teologi Dogmatik di Universitas Kepausan Antonianum Roma tahun 2016. Sejak 2016 menjadi dosen teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Dria Karya. Romo Andri juga menulis buku yang berjudul Allah Trinitas, diterbitkan tahun 2022, dan buku Kebangkitan Badan Kehidupan Kekal tahun 2025. Kalau Allah Trinitas oleh penerbit Obor ya Romo Andri. Kalau yang Ya, berikutnya Obor juga Romo Andri? sama-sama ya. Sama Oh, dengan obor. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencari bisa di toko buku atau bisa ke apa toko buku obor kalau mau gampang. Terima kasih untuk tidak berlama-lama kita sampaikan kepada serahkan panggung pada Romo Andre untuk membawakan acaranya. Untuk share screen Romo akan share screen sendiri Romo atau ya, nanti saya screen ya. oke. Oke. Kemudian teman-teman pada saat acara berlangsung biasanya teman-teman akan di mute karena pengalaman kalau Zoom kalau tidak di mute nanti bisa terjadi gangguan kacau gitu. Nanti pada saat sesi tanya jawab kalau memang perlu panitia akan membuka apa akses untuk bisa berbicara langsung. Terima kasih. Silahkan Romo. Baik, terima kasih. Eh, Suara saya terdengar ya. Terdengar Romo. Ya, jadi terima kasih atas undangannya. Saya melihat jadwalnya ada 3 kali ya kita bertemu untuk membahas tema kita ini ya, Trinitas. Karena temanya kita tahu luas ya dan sangat kaya dan panjang. Karena kita memiliki 3 kesempatan, kita pilih eh, 3 pokok yang bagi saya esensial ya. Jadi malam hari ini kita akan melihat, kita fokus dulu menggali, saya sebut sebagai akar biblis ya, tapi fokusnya itu perjanjian baru. Jadi kita akan melihat beberapa teks perjanjian baru, lalu nanti pertemuan yang kedua kita akan fokus bagaimana para bapak gereja mewariskan ajaran biblis itu ya, memberi kita ya legitimasi penafsirannya ya, yang kita terima dalam tradisi gereja kita, dalam cara berpikir teologi kita ya, tradisi gereja Katolik, gereja gereja Latin ya yang kita maksudkan. Baru kemudian di pertemuan kita yang ketiga kita akan fokus pada aspek dogmatisnya ya. Jadi sampai eh, tadi akar biblisnya, kemudian ajaran Bapak Gereja, lalu nanti bagaimana itu dirumuskan sebagai suatu ajaran yang diberikan kepada kita, dan setiap kali kita mendaraskan kredo ya, kita mengulangi keyakinan iman kita akan ya Allah Trinitas itu. Nah, saya akan mulai, saya share screen ya tema kita.
Em, jadi kita akan bicara ya pendasaran biblis dari Perjanjian Baru untuk pertemuan kita pada sesi yang pertama ini. Sudah bisa melihat ya layar saya? Terlihat Romo. Oke, baik ya. Jadi pada sesi pertama ini saya memberi judul ya, Dogma Allah Trinitas itu berakar dalam Perjanjian Baru ya. Saya membuat suatu skema yang membantu kita sebagai suatu titik awal ya untuk menegaskan nanti perjalanan kita dalam 3 pertemuan ini ya. Dia skema ini akan membantu kita ya sebagai ya katakanlah semacam suatu metodologi ya yang perlu kita mengerti, kita pahami dalam ini pembicaraan kita ini. Jadi kalau kita mau menggali akar dari ajaran dogmatis tentang Trinitas ya, salah satu ya metode yang perlu kita kita ambil ya, kita gunakan di sini ya. Ini suatu metode yang dianjurkan oleh seorang ahli kitab suci bernama Raymond Brown ya. Mari kita bicara mulai dengan Paskah ya. Karena Paskah itu ya kita belum lama merayakan Paskah dan kita masih dalam masa Paskah ya bagus sekali momennya ya. Em, kita berbicara tentang kebangkitan Yesus ya. Romo Mengapa maaf itu Romo, penting? Romo Ya, maaf bisa gak Romo lebih ke bawah kamera? Kameranya mau kepotong kepalanya Romo. oh, bentar ya. Saya harus gini ya, layar saya mungkin gini ya, Ah, terbalik Romo, terbalik. terbalik. Arah terbalik, arahnya terbalik. Lagi Romo. Nah, sekarang udah Oke, bagus Romo. iya. Oke, oke, oke. Gini kelihatan ya? Kelihatan Romo. Ya, baik. Oke. Nah, ini ya, jadi skema ini ya akan membantu kita penting karena dari sinilah ya awal mula kesaksian iman kita. Entah itu iman tentang keilahian Yesus atau juga nanti berkembang iman kita akan Allah Trinitas ya. Ini skema yang biasa disebut dengan skema gerak mundur ya. Mengapa gerak mundur? Karena kita mulai dengan Paskah ya. Dari Paskah itu dengan kesaksian itulah kita nanti akan memaknai peristiwa salib, kita akan memaknai peristiwa pelayanan Yesus, kita akan memaknai masa mudanya, kita akan dapat memaknai juga bahwa ia dikandung dari Roh Kudus dan bahkan kita akan menemukan ya pendasaran pegangan bagi kita untuk mengatakan bahwa dia itu anak Allah ya. Nah, ini suatu skema yang akan membantu kita. Jadi kita mulai dengan peristiwa Paskah ya. Nah, kita mendengar apa yang dikatakan oleh ya, Santo Paulus ya. Nanti kita baca beberapa teks dari Paulus ya. Mengapa kita mulai dengan Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Paskah adalah puncak dari pewahyuan diri Allah sebagai Bapa ya, Allah ya, Aba ya. Dari putra ya, Bapa dari sang putra yang disalibkan dan bangkit ya, bangkit dalam daya Roh Kudus gitu ya. Nah, ini uh, pewahyuan tentang putra yang menunjukkan, membicarakan, mengungkapkan diri sang Bapa dan yang dalam peristiwa Paskah dia bangkit oleh daya Roh Kudus. Kita dapat mengatakan bahwa dengan peristiwa Paskah sekarang makin jelas bagi kita bahwa iman Kristiani itu ya memang bermula ya bergantung pada peristiwa kebangkitan Yesus. Kata-kata Paulus dalam surat kepada orang Korintus sangat jelas ya. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan ya, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya, ini
pernyataan dari Paulus untuk menunjukkan bahwa mari kita mulai dengan Paskah, karena ya, dari situlah kesaksian iman kita tentang keilahian Yesus, tentang Bapa yang mengasihi kita, tentang Roh yang memberikan daya hidup kepada kita, mulai di sana. Ya. Dengan kebangkitan Yesus dari alam maut, ya, identitas Yesus sebagai anak Allah itu tersingkap dengan lebih jelas. Ya. Pasca menegaskan bahwa kalau kita kutip kata-kata Paulus, kata-kata Petrus, ya, ketika mereka berkhotbah, mereka memberi kesaksian bahwa Yesus yang telah disalib dan dibunuh itu kini ya dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, ya itu ya. Ini kesaksian awal para rasul pasca peristiwa kebangkitan. Mereka masih ya, mereka yang mula-mula takut sekarang berkobar iman kepercayaannya, dan mereka sekarang berani memberi kesaksian bahwa dulu dia yang kamu tuduh sebagai orang yang bersalah, bahkan disalibkan, dibunuh, ya, kini ditinggikan oleh tangan kanan Allah Bapa, ya. Dia dibela, ya. Kamu mempersalahkan dia, menghukum dia, tetapi dia dibenarkan oleh Allah. Dengan Paskah, diri Yesus dimaknai secara baru, ya. Dia sekarang ya diyakini lebih mantap, ya, lebih tegas bahwa dia itu Tuhan dan penyelamat, ya. Dia menjadi ya menjadi norma dari iman komunitas yang menamakan diri komunitas Kristiani. Pasca meneguhkan, ya. Pasca menguatkan iman umat yang menamakan dirinya sebagai orang-orang Kristiani. Nah, dengan peristiwa Paskah itu, ya, orang atau para rasul terutama seperti Petrus, ya, kita ambil ya kutipan khotbah Petrus, ya, di hadapan orang-orang yang berkumpul, ya, setelah peristiwa Paskah, ya. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini dia, ya. Jadi ya, Petrus yang sebagai seorang murid juga, ya, dalam perjalanan mengikuti Yesus, dia juga ya sempat menyangkal Yesus, ya, dia juga belum begitu kuat imannya, ya, justru dengan peristiwa kebangkitan sekarang ya menunjukkan ya bobot imannya, kualitas imannya yang semakin kuat, ya. Kalau kita membaca teks dari Roma 8:11, ya, roh dia, maksudnya roh Bapa, ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, tinggal di dalam kamu, ya gitu ya. Jadi dengan kebangkitan itu, ya, roh, ya, roh itu juga dikatakan roh Bapa, roh itu yang telah membangkitkan Yesus, dan sekarang ya dia tinggal ya di dalam diri kamu, ya. Kita tahu nanti pada Pentakosta, ya, roh itu dianugerahkan kepada kita, ya, semakin kuat, semakin tegas, ya. Dengan Paskah, kini Kristus hidup secara baru, yaitu sebagai apa? Sebagai roh yang menghidupkan, ya. 1 Korintus 15:45, ya. Nah, dengan peristiwa Paskah, ya, kini Kristus hidup secara baru, ya. Sebagai roh, ya, dia hidup, dia bangkit, menampakkan diri, tetapi dia juga sekarang sudah dinaungi, dipenuhi, diperbarui oleh roh, ya. Dia memiliki suatu kekuatan sekarang, ya. Bukan dia sendiri, ya, secara fisik, ya, secara ya, insani, ya, manusia, tetapi dia juga memiliki roh, ya. Roh itu menguatkan dia, ya. Hari Minggu lalu kita membaca Yesus yang menampakkan diri, ya, datang, ya, mengucapkan salam damai, ya, memberikan salam damai kepada para murid, dan kemudian ya menghembuskan roh, ya, terimalah rohku, ya gitu ya. Jadi boleh dikatakan bahwa dengan Paskah itu, ya, Yesus yang adalah firman menjadi daging itu, ya, sekarang dia dipenuhi oleh roh, ya.
dia menerima ya daya roh itu di dalam hidupnya ya. Dia ya pneumatisasi Yesus. Kata pneuma berarti roh ya. Yesus sekarang dinaungi oleh roh ya. Kemanusiaan Yesus kini dimuliakan dalam roh ya. Sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, ia sekarang hidup karena kuasa Allah ya. Kuasa Bapa menaungi dia, membangkitkan dia dengan daya roh ya, roh yang menghidupkan. Jadi sebenarnya dengan peristiwa Paskah ini yang menjadi titik awal, titik berangkat iman kita, ya, kita sudah menemukan di sana ya suatu ya, dinamika karya ya Bapa, karya Putra, karya Roh di sana. Ya. Kita tidak akan menemukan istilah Trinitas tentu saja di dalam Perjanjian Baru, ya, di dalam Kitab Suci kita tidak temukan, tetapi kita akan menemukan di sini eh, akarnya ya yang nanti akan menjadi dasar nanti pada abad keempat ya akan dirumuskan iman kita secara dogmatis itu bukan rumusan yang tiba-tiba ditulis ya dikatakan oleh para bapak gereja atau para uskup yang berkumpul, tetapi mereka tentu saja mengetahui bagaimana ya pendasaran biblis itu sudah ya mulai dengan peristiwa kebangkitan ini ya. Jadi eh, putra yang mengalami maut itu mengalahkan maut karena ya daya roh yang diberikan oleh Allah Bapa sendiri di sini ya. Kita melihat di sini teks-teks dari Santo Paulus sangat kaya di sini ya. Nah, dengan peristiwa kebangkitan itu ya, orang yang berkumpul sebagai satu komunitas dan menamakan diri sebagai orang Kristiani ya, mereka akan dengan berani ya memberikan ya, kesaksian eh, tentang keyakinan mereka. Misalnya kita temukan dalam surat kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat 9. Jika engkau mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Nah, ini apa ya keyakinan ya seperti juga suatu kesaksian orang yang sekarang mengalami bahwa pasca itu menguatkan imannya. Maka ketika ya dia menulis surat ya Paulus itu dia seperti ya memberi kesaksian tentang iman dia. Kalau kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan ya, maka kamu itu selamat gitu ya. Dia adalah jaminan keselamatan. Ya, keyakinan bahwa dia Tuhan, dia ilahi semakin kuat ya. Nah, ini semacam ya katekese ya dari Paulus ya untuk meneguhkan ya, iman ya para eh, para jemaat dan sehingga nanti dia menulis setiap surat selalu juga memberikan tekanan tentang keyakinan iman itu ya. Jadi ini suatu rumusan kerigma ya atau katekese ya yang ditunjukkan oleh Paulus dan juga oleh Petrus misalnya ya. Tadi kita sudah menyebut apa yang dikatakan oleh Petrus ya. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus ya. Hmm. Bapa ya Allah Bapa ya, menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu dia sekarang Tuhan. Dia penyelamat ya. Dia Kyrios ya gitu ya. Nah, dari situ berkembang ya dalam surat-surat Paulus ya rumusan-rumusan yang eh, kita lihat ya ada eh, ada kaitan yang erat antara Bapa dan Putra. Boleh kita sebut dengan suatu istilah agak teknis ya, rumusan yang sifatnya binarium ya, Bapa dan Putra. Misalnya, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa dan satu Tuhan ya gitu ya. Theos ya, Kyrios ya, yaitu Yesus Kristus yang karena dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Nah ini ya.
pewartaan Paulus sangat kaya ya. Dia menunjukkan, dia menggunakan penamaan ilahi ya, Allah Bapa dan kemudian Yesus sebagai dengan apa namanya kodrat ilahinya satu Tuhan ya. Tetapi sekaligus juga dia menyejajarkan ya dua nama itu. Itu sangat penting ya bahwa em, dia menyebut dua pribadi yang berbeda tetapi ya tidak memisahkannya. Nah, ini prinsip yang sangat penting ya akan membantu kita untuk pemahaman kita selanjutnya. Atau juga kita menemukan ya rumusan-rumusan yang sifatnya triade ya, kita sebut demikian ya. Misalnya ada berbagai karunia tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai kegiatan tetapi Allah yang sama mengerjakan semuanya. Nah, ini ya surat pertama kepada orang Korintus ya, pasal 12 ayat 4 sampai 6 ya. Antara lain ada frase ini ya. Disebut satu roh, satu Tuhan, tapi juga ya satu Allah ya, disebut tiga nama pribadi itu yang kita dengar di sini. Dan selalu sekali lagi prinsipnya ya dia menyebut ya selalu meletakkan mereka sebagai suatu kesejajaran ya. Tidak memisahkan apalagi mempertentangkannya atau mengatakan satu lebih tinggi satu lebih rendah ya. Tidak ada tendensi seperti itu yang kita lihat dalam bahasa ya Santo Paulus di sini ya. Nah, nah, dengan contoh-contoh tadi, kalau kita memeriksa kembali ya kata-kata Paulus, terutama teks-teks yang saya tunjukkan ini, bagaimana dia memberi salam ya kepada jemaatnya ketika dia menulis surat ya. Di sana sangat kuat ya kesannya bahwa yang pertama ya dia mengidentikan kata Tuhan dengan kata Bapa. Nah, itu beberapa teks ya. Eh, Di 1 Korintus pasal 8 ayat 6 dan teks-teks yang lain yang saya catat di situ ya bisa kita pegang sebagai pendasaran ya. Ia menyebut Tuhan sebagai Bapa kita dengan menyertai Yesus ya dalam konteks yang sama. Jadi ketika dia menyebut Tuhan sebagai Bapa kita, di situ juga ya Yesus sendiri ya disebut di sana ya. Ada kalanya terdapat frase yang menyejajarkan Allah Bapa dengan Yesus ya. Nah, kita ambil salah satu contoh dari Efesus 1 ayat 3 itu ya. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus ya. Mungkin sebentar eh, kita membaca teks itu ya supaya cukup membantu kita ya. Eh, saya lihat sebentar ya. Efesus Efesus ayat 1 ayat 1 ya. Nah, misalnya ini sebagai contoh salam dari Paulus ya. Ya. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus ya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, ini semua salam seperti ini akan kita baca di setiap suratnya yang saya catat di teks-teks ini. Nanti kalau Bapak Ibu buka teksnya dan melihat selalu demikian. Nah, di sini saya mau memberi suatu catatan bahwa kalau Anda ingat kalau kita merayakan Ekaristi ya ada salah satu versi salam ya. Salam pembuka yang disampaikan oleh imam ya yang sebenarnya berakar dalam kata-kata salam Paulus dan itu hidup dalam liturgi kita yang mengindikasikan iman akan Allah Trinitas. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu ya dan bersama rohmu ya begitu ya dalam liturgi kita ya. Rumusan itu Bapak Ibu ya berakar dalam
kata-kata Paulus ya, berakar dalam firman Tuhan dan hidup di dalam liturgi kita. Nah, liturgi adalah bagian yang sangat penting. Nanti kita akan lihat dalam eh, bahasa para bapak gereja ya. Mereka mempertahankan rumusan-rumusan yang membantu kita untuk tumbuh dalam iman kita. Nah, setelah kita melihat Paskah sebagai titik tolak dan juga kita melihat beberapa contoh ya kata-kata Paulus yang memberikan tekanan tentang ya kesejajaran Bapa ya Tuhan dan Roh yang menghidupkan Putra terutama dengan peristiwa Paskah itu ya eh, kita karena tadi kita pilih ya apa metode kita adalah jalan mundur ya. Nah, dari Paskah sekarang kita akan mendapat kekuatan untuk memaknai peristiwa salib ya. Apa yang terjadi di salib? Kita lihat beberapa contoh. Frase pendek dari Matius 27 ya ayat 50. Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya ya. Yesus ya putra ya dia berseru dengan suara nyaring ya memperdengarkan seruannya kepada Bapa sambil apa ya menyerahkan nyawanya. Apa yang diserahkan itu? Roh ya. Rohnya diserahkan kepada Bapa ya. Jadi adegan salib itu bisa kita maknai sebagai suatu adegan yang sifatnya trinitaris ya. Lukas misalnya ya juga memberi tekanan tentang totalitas ya kepasrahan pemberian diri Yesus kepada Bapa. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ya. Sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya, menyerahkan rohnya, ya, menyerahkan seluruh hidupnya, ya, dipersembahkan kepada Bapa, itu ya. Tidak mengambil sebagai miliknya, ya. Dia ditantang oleh seorang prajurit, ya. Kalau mau ya turunlah dari salib, selamatkanlah dirimu, selamatkanlah kami, ya. Tidak, ya. Yesus tidak memilih cara itu, ya. Dia sekarang ya tidak mengambil semua yang sudah dia lakukan itu sebagai miliknya, tetapi dia menyerahkannya ya. Putra menyerahkan nyawanya, menyerahkan roh spiritnya kepada Bapa ya. Kita bisa menyebut bahwa roh itu ya suatu persembahan ya, suatu anugerah yang sudah diterima oleh Putra dan sekarang dipersembahkan kembali kepada Bapa di kayu salib ya. Totalitas persembahan diri Putra itu menjadi kuat ya, memuncak gitu ya. Apa yang dia persembahkan? Ya, spirit ya, roh ya. Yang sudah dia terima ketika ia dikandung dari Roh Kudus, ketika dia melakukan tugas-tugasnya sampai pada wafatnya ya. Dan tadi kita mengatakan bahwa dengan daya roh itu ya dia bangkit ya, dibarui ya, sekarang mengalami suatu ya transformasi ya. Demikian juga kita akan memaknai ya teks yang sangat penting ya yang dalam perayaan Tritunggal Maha Kudus sering kita dengar ya teks ini dan memang sangat ya fundamental sebagai suatu pendasaran biblis ya. Kita memaknai amanat baptis ya yang diberikan oleh Yesus ketika dia naik ke surga ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Matius 28:19. Ya. Mari kita perhatikan ya, bahwa di sini disebut dengan jelas ya, Bapa, Anak atau Putra dan Roh Kudus ya. Tapi juga ada kata nama ya. Onoma ini dalam bentuk tunggal ya. Dalam bahasa klasik, bahasa Semit ya. Nama itu menunjukkan apa ya?
identitas kalau kita sekarang orang modern ya. Ya, dalam bahasa teologis, nama diri ilahi itu menunjukkan apa? Hakikatnya, ya. Istilah yang diambil dari bahasa filosofis digunakan dalam bahasa teologis ya. Jadi ada nama diri pribadi ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Tapi juga nama itu menunjukkan apa? Hakikatnya ya, kodratnya. Ya. Jadi di sini kita menemukan pendasaran yang sangat penting ya. Kita dapat menafsirkan bahwa dalam teks ini ya terungkap ya satu nama ya, satu kodrat ilahi untuk ketiga diri ini ya, Bapa, Putra atau Anak dan Roh ya. Hanya satu nama ya. Kita tidak menemukan di sini 3 kali disebut ya. Bukan ya nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus, tidak. Hanya satu ya. Itu berarti unsur kesatuannya dan kemudian ya Bapa, Anak dan Roh Kudus ya unsur tiganya ya. Tetapi ketiganya ini ya sejajar ya. Setara ya. Tidak dipisahkan, tidak dipertentangkan, tidak diperbandingkan gitu ya. Maka kata nama itu menunjukkan ya apa yang kita sebut ya, dalam bahasa dogmatis sebagai hakikat ya, kodrat ya. Istilah hakikat dan kodrat kita tidak temukan dalam kitab suci ya. Tetapi yang kita temukan nama Bapa, Putra atau Anak dan istilah nama itu sendiri merupakan indikasi yang sangat penting. Ini teks yang sangat fundamental ya. Mungkin suatu catatan penting di sini ya, saudara-saudara semua, bahwa ya Matius ya menulis kata-kata ini ya tentu ya karena dia sebagai penulis Injil ya mengenal suatu konteks jemaat yang sudah mengimani ya. Nah, ini penting ya, sudah mengimani dan menghayati dalam liturgi mereka ya pembaptisan ya. Baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Sehingga ketika dia menulis kata-kata ini dan meletakkannya pada mulut Yesus ya pasti dengan maksud memberi pesan tentang ya amanat baptis itu. Nah, jadi ini prinsip yang penting. Apa yang saya mau katakan di situ bahwa sekali lagi ya sebelum orang menulis ya kitab suci ini ya dia hidup dalam suatu komunitas, dalam suatu gereja atau dia kenal suatu komunitas di mana komunitas itu sudah mengimani ya dengan Paskah tadi ya sudah meyakini iman mereka akan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bahkan sudah ya menginisiasi suatu ritus pembaptisan ya dengan rumusan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan itu yang diwariskan kepada kita sampai sekarang ya rumusan baptis yang kita barui juga dalam malam Paskah misalnya ya. Nah, dengan demikian juga kita sekarang lebih kuat, ya, lebih yakin juga memaknai teks-teks yang lain. Ya. Misalnya pembaptisan Yesus sendiri di Sungai Yordan. Ya. Apa yang terjadi dengan adegan baptis? Ya? Ketika putra dibaptis, ia melihat langit terkoyak, ya, langit terbuka, ya, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara Bapa yang memanggilnya, ya, anakku yang terkasih. Ya. Mari kita perhatikan bahwa di dalam teks ini penting sekali, ya, putra dibaptis, ya, roh ya turun seperti burung merpati, ya. Lalu ada suara Bapa ya yang menyebutnya anak yang terkasih. Ya. Kita bisa merumuskan dengan kata-kata lain ya pemahaman kita bahwa ya, Yesus itu akan melakukan ya tugas pelayanannya ya dinaungi oleh Roh dan itu hanya mungkin karena kuasa yang diberikan oleh Bapa ya dengan kekuatan Roh ya.
Tadi kalau dalam Paskah kita mengatakan ya Bapa membangkitkan putra dengan daya roh. Dengan peristiwa baptis ini kita mengatakan ya Bapa memberi legitimasi, memberi kuasa kepada putra, anak yang dia kasihi, tetapi dengan naungan Roh Kudus. Maka frase-frase pendek dalam teks biblis yang saya kutip di sini sangat penting ya. Roh itu hadir menaungi putra ya. Dalam Injil dengan nuansa yang beragam ya. Roh turun ke atas dia ya. Roh itu tinggal di atasnya ya. Injil Yohanes 1 ayat 32. Atau roh itu turun dan tinggal di atasnya. Jadi tekanan tentang daya roh ini sangat penting ya. Karena dia turun ya dan tinggal di atas, menaungi ya. Jadi roh itu kalau kita sambil melihat ilustrasi ini ya, roh itu seperti dia merangkul ya, mempersatukan, mengikat ya satu kesatuan itu sehingga ya kasih itu menjadi utuh ya. Eh, Lebih mudah kita bahasakan dalam pengalaman kita ya. Kita mengatakan kita sebagai satu komunitas misalnya ya atau satu kelompok kategorial ya, kita diikat ya, kita dinaungi ya oleh roh yang sama. Ya, spirit kita kan sama gitu ya. Sebaliknya ya, yang akan mengganggu komunitas kita itu kalau ya spiritnya beda-beda gitu ya. Nah, ini ya. Maka akan terjadi perbedaan ya. Masih mending perbedaan. Kalau pertentangan ya, yang satu rohnya ke utara, yang lain ke selatan, yang satu ke timur, yang lain ke barat ya. Tidak terjadi suatu hidup berkomunitas, suatu karya kategoria. Nah, seperti kita sekarang ya, kita berkumpul di sini, kita yakin dan percaya bahwa kita memiliki spirit yang sama. Nah, ini sebenarnya kita sudah menemukan jejaknya di sini ya bahwa dalam peristiwa baptis ini ya Bapa bersabda ya, lalu putra itu dibaptis, dia dinaungi oleh kuasa roh ya. Nah, secara agak teknis ya kita bisa mengatakan bahwa di dalam peristiwa baptis itu kita melihat ada unsur ya Kristusnya ya, ya kristologisnya ya gitu ya. Itu berarti apa ya? Peran putra ya. Dia yang tadi dibaptis tadi ya. Juga ada peran ya yang sejajar dengan itu ada peran roh, pneumanya ya. Rohnya, spiritnya ya. Tadi dikatakan dia ya, turun ke atas, tinggal di atas ya, turun dan tinggal ya. Kalau dengan demikian kita juga bisa mengatakan ya ada nuansa ya, ada dinamika trinitarisnya ya. Karena roh itu menyatukan ya, putra dan bapa ya. Dan karena itu Yesus setelah baptis ya, dia dapat melakukan tugas pelayanannya sebagai seorang Mesias ya dengan ya suatu daya roh, dengan suatu ya legitimasi dari Bapa yang mengutus dia ya, mengasihi dia ya. Jadi ini contoh-contoh teks yang sangat penting ya. Mungkin teks lain yang tidak saya tampilkan di sini bisa ingat ketika Yesus itu dimuliakan di atas gunung ya gitu ya. Mereka dinaungi awan ya gitu ya. Lalu ada suara Bapa, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia ya. Tapi juga ada awan ya yang menaungi ya. Awan itu ya simbol biblis yang menunjukkan kehadiran Allah sendiri ya. Dalam perjanjian lama ya, tiang awan berjalan di depan orang Israel ya. Itu menunjukkan ya kehadiran ya kuasa Allah sendiri. Kita bisa bahasakan di sini ya simbol ya spirit yang hadir ya. Jadi selalu ya, ketiganya itu tampil di sini ya, ditunjukkan dalam teks-teks ini. Nah, lalu kita lebih kuat lagi sekarang ya dengan Paskah
dengan peristiwa salib, dengan amanat baptis tadi ya, kita menemukan di sini pendasaran bagi kita untuk membaca juga teks-teks yang lebih teologis ya dalam Injil Yohanes ya. Sekarang kita misalnya secara kristologis ya, Yesus itu mengidentikan diri dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu ya. Barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang mengutus aku ya. Semakin kuat ya kata-kata Yesus yang meneguhkan bahwa Dia secara sadar berbicara tentang kuasa Bapa yang terungkap ya di dalam dirinya ya. Jadi kata-kata itu menunjukkan ya kehadiran Allah yang definitif ya di dalam diri Kristus ya. Hanya Putra yang mengenal Bapa dan hanya Bapa yang mengenal Putra. Dan antara keduanya terjalin ya saling percaya secara total, secara utuh ya. Nah, itu yang juga kita temukan dalam kata-kata Injil Yohanes ini ya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, ini penegasan dari Yesus sendiri untuk menunjukkan bahwa Dia datang dan turun untuk memberi kesaksian, mengungkapkan, mewahyukan diri Allah sendiri. Yesus memiliki kualitas relasi dengan Bapa yang melampaui siapapun, entah seorang nabi, entah seorang tokoh yang lain dalam perjanjian lama ya. Tidak ada orang yang mengeklaim ya memiliki suatu relasi yang istimewa dengan Allah Bapa, dengan Yahweh ya. Hanya Yesus sendiri yang menyebut dirinya demikian ya. Dia adalah anak Allah, misalnya Markus ya, anak yang terkasih ya, anak yang tunggal misalnya ya. Semua penegasan ini datang dari seorang Yesus dari Nazaret. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara semua ya, untuk memperkaya kita ya pemahaman ini ya, tadi tokoh yang saya kutip di awal tadi ya, Raymond Brown ya, ini ahli kristologi, ahli Injil Yohanes ya. Dia menegaskan tadi bahwa eh, hanya Putra yang melihat Bapa, tak seorang pun yang pernah melihat Allah. Hanya Anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi kalau begitu ya, mengenal Yesus berarti mengenal Bapa. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ya. Lalu Filipus bertanya, ya Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ya. Yesus menjawab ya pertanyaan atau permintaan Filipus ya, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya. Suatu penegasan dari Yesus sendiri yang boleh kita sebut sebagai suatu kesadaran dirinya ya bahwa ya kehadiran Allah Bapa itu terungkap secara utuh di dalam diri Yesus ya. Nah, menurut ahli ini Raymond Brown ya, logika Injil Yohanes ini juga menegaskan apa yang kita temukan dalam teks-teks Injil yang lain ya. Misalnya dalam Injil Matius 11 ya, Lukas 10:22 ya. Tak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi ini sangat kuat ya unsur kristologisnya ya gitu ya. Yesus dengan sadar ya tahu ya bahwa ya hidupnya, tindakannya, karyanya itu tidak memiliki motif yang lain kecuali memberi kesaksian tentang kehendak Bapa yang mengutus Dia. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Aku datang untuk melakukan kehendak Dia. Ya. Sedikit catatan di sini ya, istilah kehendak itu juga sangat penting ya. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa kita di sini
kita berusaha untuk memiliki satu roh gitu ya. Nanti orang-orang para bapak gereja, para teolog modern ya yang berbicara tentang Trinitas, mereka akan mengidentikan kehendak ini dengan roh ya. Aku dan Bapa adalah satu. Aku datang untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku datang untuk melakukan spirit Dia, ya, kehendak ya gitu ya. Nah, orang seperti Santo Agustinus mengidentikan kehendak dengan roh ya. Nah, ini tadi ya. Kalau kita kehendak orang di dalam suatu komunitas bertentangan, maka ya tidak akan membangun suatu spirit dengan baik ya. Karena setiap orang mengikuti kehendaknya sendiri. Sementara Yesus mengatakan, aku datang hanya melakukan kehendak Bapa. Atau teks yang lain yang paling kuat belum lama kita dengar dalam Trihari Suci itu ya, kalau bisa piala ini berlalu daripadaku, ya, tetapi janganlah menurut kehendakku, tetapi kehendakmu saja. Nah, ini sangat kuat ya teks-teks seperti itu ya. Lalu ya, nah dengan Paskah, dengan salib, dengan pembaptisan, dengan tema kesadaran Yesus tadi, kita menegaskan apa yang menjadi prinsip ya iman kita secara biblis ya. Siapa siapa Allah yang kita imani? Bagaimana Allah itu didefinisikan ya di dalam teks biblis ya. Dalam surat pertama Yohanes pasal 4 ayat 8 kita menemukan ya suatu frase yang sangat penting ya. Deus caritas est. Allah adalah kasih ya. Nah, jika Allah adalah kasih, maka yang dia tunjukkan kepada kita, dia ungkapkan kepada kita itu tidak lain dan tidak bukan ya kasih. Maka anaknya itu anak yang dia kasihi, ya putranya. Ya. Demikian juga ya roh. Nah, ini juga menarik ya. Kita menemukan dalam Yohanes 4 ayat 24 ya. Allah itu roh ya. Jadi ada definisi Allah adalah kasih tapi juga Allah adalah roh ya. Jadi kasih dengan roh ya itu ya identik ya. Nah, untuk menunjukkan suatu ikatan ya, persekutuan ya antara pribadi-pribadi ilahi itu istilah kuncinya adalah kasih dan roh ya. Identik ya antara roh dan kasih ya. Ini memperlihatkan bahwa yang menjadi ya, yang menunjukkan bahwa yang absolut pada Allah itu adalah kasihnya ya. Dengan daya roh Allah Bapa memberi diri secara total ya, mengungkapkan dirinya dalam diri putra ya, dan membuka diri untuk putra menerima membuka diri untuk kasih yang diberikan Bapa, sehingga keduanya disatukan oleh roh yang sama ya. Bahasa Injil Yohanes tadi ya kehendak yang sama gitu ya. Roh adalah daya hidup ilahi yang memungkinkan manusia untuk dapat ikut ambil bagian dalam kesatuan ilahi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kesatuan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ya bukan suatu kesatuan yang tertutup ya. Mereka tidak menjadi suatu komunitas yang eksklusif ya gitu ya. Maka kita menemukan suatu pendasaran bahwa mereka juga membuka diri ya bagi kita supaya kita ikut serta ya ambil bagian dalam kesatuan itu, dan itu dimungkinkan oleh apa yang kita sebut sebagai karunia roh ya. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita ya. Memiliki roh berarti memiliki kasih, dan itu berarti ya membuka diri bagi ya bagi cinta kasih, bagi orang lain, bagi sesama ya, supaya ya tidak ada lagi suatu egoisme atau pertentangan, tidak ada lagi suatu eksklusivisme entah pribadi atau kelompok, melainkan ya suatu persekutuan, suatu komunitas ya. Nah,
Lalu ya kita melihat ya aspek ya roh ini karena penting untuk kita dalam teks-teks dari Injil Yohanes. Roh juga disebut sebagai penghibur ya, penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang ya, yaitu roh kebenaran ya, yang keluar dari Bapa. Dikatakan bahwa roh kebenaran itu diutus oleh Bapa kepada manusia, kepada para murid ya, pada gereja. Roh itu berasal dari Bapa. Juga dikatakan bahwa eh, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi roh itu ya penghibur, pengajar, pembela ya. Dia menjaga keutuhan ya, kesatuan Bapa dan Putra, tapi juga menjaga keutuhan kesatuan kita, gereja dengan ya, Allah sendiri ya. Jadi dengan kata lain ya, teks-teks ini memberi tekanan bahwa roh datang dari Bapa melalui Putra. Sebagai pribadi ilahi yang ketiga, roh menyatukan kedua pribadi yang pertama, dan dengan demikian menjadikan relasi kasih ya tiga pribadi ilahi sebagai suatu komunio, suatu persekutuan ya, menjadi utuhlah ya cinta kasih itu karena ketiganya ya ada dalam ya kasih yang sama ya. Bapa dan Putra disatukan oleh spirit yang sama, roh yang sama. Nah, kita dapat merangkum kembali dengan kata-kata Paulus ya dalam suratnya kepada orang di Efesus ya. Dan di sana juga kita melihat suatu pola ya trinitaris yang sangat kuat ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah ya, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Ya. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun. Nah, kamu ikut ambil bagian ya dalam ini, dalam roh ya gitu ya. Nah, ini ya, merangkum kembali pola ya triade yang selalu muncul di sini ya. Oke, beberapa slide terakhir ya. Jadi dengan demikian kita sekarang menemukan ya suatu penegasan ya dari pasca dan rentetan peristiwa yang lain ya. Kita menemukan menegaskan kembali apa yang diucapkan oleh Paulus ya dengan meriah yaitu ya, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Surat kedua kepada orang Korintus pasal 13 ayat 13. Itu sebenarnya dalam rangka liturgi ya. Jadi Paulus menyapa umatnya demikian dan ya, sampai kepada kita. Ya. Lalu teks yang lain kita temukan ya dalam Injil Yohanes pengakuan iman yang sangat mendalam dari Thomas. Minggu lalu kita baca teks ini ya. Yesus yang menampakkan diri mengundang Thomas untuk meletakkan jari di lambungnya ya. Dan dari sana muncullah pengakuannya imannya kredo kecil dari Thomas, ya Tuhanku dan Allahku ya. Lebih maju lagi suatu teks liturgi yang agak kemudian ya kita di abad kedua ya akhir-akhir ya abad kedua ya kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8 ya. Sebab ada tiga, nah ini ya, yang memberi kesaksian di dalam surga, ya, disebut di sini Bapa, Firman, dan Roh. Dan menarik teks ini ditegaskan juga ya, dan ketiganya adalah satu. Ya. Ini kita terdengar seperti suatu rumusan ya, seperti rumusan dogmatis ya, gitu ya. Tetapi bukan ya, ini suatu rumusan biblis ya, suatu rumusan yang hidup dalam liturgi ya, yang nanti kemudian kita akan temukan lebih tegas di dalam rumusan dogmatisnya ya, tapi jauh kemudian ya. Oke. Lalu ya
apa yang bisa kita simpulkan di sini ya, kalau kita kutip kata-kata dari Pannenberg ini ya. Jadi kalau kita melihat teks-teks biblis ini, sebenarnya yang sudah cukup jelas bagi kita bahwa kita bisa menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Dan kita juga bisa menunjukkan, memberi indikasi bagaimana mereka berperan. Tadi kita dengar ya, Bapa berbicara, Putra dibaptis, Roh turun menaungi, atau ya Putra disalibkan, dia menyerahkan nyawa atau rohnya kepada Bapa, atau teks-teks lain. Ya. Nah, yang mungkin agak ya menjadi misteri iman kita tadi dalam introduksi dikatakan itu ya, yang agak tersembunyi ialah bagaimana kita mengerti, membahasakan bahwa ketiganya itu adalah satu. Nah, ini PR besar kita dalam teologi ya, bagaimana me, ya, memahami tapi juga percaya ya, mengimani bahwa ketiganya itu adalah satu. Agak mudah kalau menunjukkan peran-perannya ya yang berbeda ya, beragam. Tapi kalau ditanya kok bisa tiganya itu adalah satu? Bagaimana menjelaskan? Nah, ini unsur unsur misterinya saya kira di sini ya, yang memang menantang kita untuk juga aspek iman kita. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kita tidak menemukan istilah Trinitas sebagai istilah teknis di dalam kitab suci, ya. Sebagai istilah itu nanti abad kedua oleh Theophilus dari Antioquia, abad ketiga oleh Tertullianus ya, tapi kita tidak membahasnya sekarang, nanti kita pada sesi berikutnya ya. Di dalam Alkitab ini atau dalam Perjanjian Baru kita menemukan sebutan tiga pribadi ilahi, jelas ya, Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus. Peran ketiganya juga cukup jelas ya, ada suatu distingsi antara ketiganya, tetapi juga ada corak relasionalnya, kesejajaran antara ketiganya. Tadi kita lihat dalam kata-kata Paulus misalnya ya. Hanya kita belum menemukan bagaimana suatu penjelasan ya, yang rasional katakanlah. Kita tentu tidak bisa menjelaskan secara rasional, tetapi menjadi suatu pertanyaan bagaimana melihat bahwa ketiganya adalah satu. Itulah pertanyaan yang harus terus-menerus menjadi pergumulan dan menjadi ya titik iman kita ya. Mengimani bahwa tiga pribadi itu adalah ya satu kesatuan, menjadi model dari kesatuan iman kita ya, karena ya persekutuan Allah Trinitas itu, sehingga kita tidak jatuh dalam bahaya yang sering disebut sebagai triteisme ya, istilah teknisnya demikian. Nah, saya kira itu ya dari saya untuk sementara sebagai presentasi. Silakan kalau ada pertanyaan untuk pendalaman ya dari apa yang kita yang sudah dipresentasikan ini. Ya, saya stop share dulu ya. Terima kasih Romo Andre ya. Memang ceritanya masih bersambung Romo ya. Ya, Ini ada beberapa pertanyaan. Saya kira saya coba langsung aja Romo ya. Kita langsung bacakan. ya, ya. Ada pertanyaan dari Bapak Fernando. Selamat malam Romo, izin bertanya. Pertama, apakah Allah adalah sebuah nama atau proper name? Yang Mm-mm. ke yang kedua, apakah Allah Bapa boleh disebut atau dipanggil Tuhan? Karena di Matius 11 ayat 25 Yesus memanggil Allah sebagai Tuhan langit dan bumi. Yang ketiga, mohon penjelasannya bagaimana kata Tuhan terjadi. Sedangkan Lord artinya adalah Tuan atau yang mulia, bukan Tuhan. Ya, Demikian Romo, silahkan. ya. Pertanyaan pertama ya, apakah Ya, Allah Allah itu proper name atau bukan begitu. sebuah nama ya gitu ya, proper name ya gitu ya. Em, Kalau memang tadi kita tidak membahas ya di dalam perjanjian lama ya, nama Allah itu berakar dari kata El ya, maka kita memiliki El Rahum, El Sadai ya. Tadi kita tidak membahas ya aspek itu karena kita melompat ke perjanjian baru, tapi karena muncul pertanyaan itu ya Elohim ya gitu ya.
Jadi ya nama yang datang kepada kita ya diwariskan dalam suatu kultur orang-orang Israel, ya, Yudaisme. Jadi eh, kita tidak bisa menyangkal bahwa sejarah iman kita juga datang dari kekayaan ya kultur orang-orang Israel. Jadi yang diwariskan kepada kita ya El dengan sifat-sifat El Rahum, El Sadai ya dan diterjemahkan kepada kita sampai ke bahasa Indonesia ya 5 huruf itu ALLAH karena kita menggunakan warisan ya bahasa bahasa Arab tapi sebenarnya datang dari ya tadi ya bahasa Ibrani yang menjadi asal usulnya ya. Jadi ya itu nama dirinya disebut demikian ya itu ya, Allah itu ya. Hmm. Memang di situ bisa juga ya eh, kalau kita melihat teks yang lain ya sebagai contoh untuk menjawab ini ya. Ingat dalam adegan Keluaran 3 14 15 ya. Musa melihat apa namanya semak yang bernyala lalu ada suara di balik semak itu ya mengatakan mau mengutus Musa pada orang Israel ya. Lalu Musa bertanya ya, kalau nanti saya ditanya siapa namamu, apa namamu ya. Lalu dia ya akulah aku ada ya. Eyer, Asher, Eye ya. Dia menyebut yang memperkenalkan dirinya demikian ya. Jadi tidak menyebut nama nomen seperti kita, tetapi ya menyebut dirinya demikian ya gitu ya dengan ya dengan sebutan demi aku ada, aku hadir. Nah, itu ya. Lalu kemudian apakah Allah Bapa boleh disebut atau dipanggil Tuhan? Karena di Matius Yesus memanggil Allah sebagai Tuhan langit dan bumi ya gitu ya. Ini memang ada problem tentang nama Allah ya. Jadi kalau nama Tuhan itu kan memang itu yang muncul di pertanyaan ketiga itu ya. Dalam bahasa kita itu ya atau juga dalam teks tertentu disebut Tuhan ya. Tetapi ya saya nggak tahu kalau bahasa-bahasa daerah ya. Setahu saya katanya juga sebut nama Gusti ya, misalnya begitu untuk menunjukkan rasa hormat yang mendalam ya gitu. Tapi kemudian diberi huruf hidup ya Tuhan ya gitu ya untuk menunjukkan sebutan yang khas ya pada pada wujud ilahi ya. Yesus memanggil Allah sebagai Tuhan ya, suatu suatu sebutan ya yang bisa digunakan untuk menyebut Allah ya karena dia berkodrat ilahi karena kata Tuhan menunjukkan sifat ya kodrat ilahinya ya. Lalu ya nomor 3 mohon penjelasan bagaimana kata Tuhan terjadi sedangkan Lord artinya ini yang tadi saya sudah jawab di nomor 2 itu bahwa dalam bahasa kita ya diberi suatu huruf ya hidup ya, huruf H ya untuk menyebut membedakannya dengan Tuhan dalam arti Tuhan yang kita hormati ya sebagai orang ya sebagai tokoh atau orang yang kita kita apa ya kita hormati tapi Tuhan dalam arti dia sekarang ya diberi kata sifat kodrat ilahinya jadi kalau kita manusia kan kodrat kita apa insani ya kan supaya membedakan kita dengan Allah ya diberi nama itu untuk menunjukkan bahwa gelar itu juga mengindikasikan dia memiliki kodrat ilahi gitu. Nah, ini yang ditanyakan ini nomor 3 gitu ya. Ya. Boleh ini sedikit Romo. Mungkin ada ininya gini mau maksudnya apakah terjemahan dari Lord itu Ya, adalah Tuhan gitu. Mungkin mesti lihat dari konteks saya kira Romo ya kalau itu ya ya. itu memang Karena harus kalau orang Jawa kan Gusti itu kan memang bisa dipakai buat Tuhan, bisa dipakai buat orang yang terhormat tadi seperti Romo sampaikan gitu ya. ya, Mesti ya. lihat konteksnya gitu kan Romo ya. Oh ya. Kalau kayak Elizabeth waktu bilang apa, bagaimana Ibu Tuhan datang itu kan nggak ada arti lain loh. Dia tidak akan menghormati Maria sebagai Lord gitu kan ya. Pasti Lordnya adalah Tuhan gitu dalam konteks Ya, ini gitu kan Romo. ya, Betul Romo ya kalau lihat begitu ya. Bukan ya. Tuhan gitu, tapi pasti Tuhan gitu maksudnya.
Ya. Tetapi dalam Supaya terjemahan itu kan ya memang benar tergantung kita harus lihat teksnya apa, lalu memang untuk membedakan itu, tapi terjemahan uh, untuk konteks teologis biblisnya ya maksudnya Tuhan gitu loh. iya, Bukan ya, Tuhan dalam arti kalau dalam bahasa lain juga ya, orang misalnya yang saya tahu ya orang Italia juga menyebut Signore. Signore bisa untuk orang yang saya hormati, bisa juga untuk Tuhan. Ya, untuk saya Tuhan. berdoa juga Ya, untuk Tuhan dengan kata ya. Tuhan. Jadi kembali kembali ke konteksnya mesti kelihatan gitu, mau Ya, yang dipakainya kepada siapa. ya, ya. Oke. Ada permintaan aja ini mau dari Ing Wijaya. Malam Romo boleh tolong ditampilkan lagi slide Raymond Brown. Terima kasih. Mungkin Oh, maksudnya mau lihat bukunya atau gimana? Saya nggak jelas juga ini mau. nggak tahu ya. Ya, Ah, kalau saya sih kebetulan di rak saya ada bukunya sih. Jadi emang ada buku itu ya. Saya nggak tahu apa yang mau di itu, tapi dia eh, seorang ahli kitab suci ya, Injil Yohanes terutama, dan yang saya tunjukkan tadi itu adalah buku buku tafsir dari dia sih ya. Dia ada bisa lebih, terutama kristologi tadi ya yang saya kutip. Dia menafsirkan tentang aku dan Bapa adalah satu, barang siapa melihat Bapa melihat aku dan seterusnya. Nah itu ya. Mungkin nanti nggak tahu bisa ditanya apa yang mau di apa sebenarnya tujuannya gitu ya? ya, Mau ya, lihat bukunya, judul bukunya saja atau apanya gitu mau ya? Oke, nanti kita tunggu ya, mau. ya. Oke, pertanyaan berikutnya mau dari Bapak Agus Arminto. Ini agak ini mau. Mungkin kamu bisa lihat ya. Apakah konsep Trinitas merupakan pewahyuan ilahi yang murni atau hasil sintesis antara pengalaman iman, kitab suci, dan kategori Kamu udah filsafat cuciin Yunani? bersih ya? Wangi nggak? Ini punyanya siapa dulu? Panitia, tolong ada yang Udah bocor. ngatur? Enggak dulu. Nggak tahu. Oh, anti. Nama punya ya. Oh, nggak Kemudian punya anti itu. dan jika Allah menyatakan diri secara definitif dalam Yesus Kristus, Ya, dalam arti apa biasanya Trinitas dapat Agus sama Monica. dipahami Kita sebagai boneka realitas anti. ontologis Mama kan nggak suka dalam diri boneka. Allah sendiri? Nggak suka boneka kan anti. Anti Tolong kan bonekanya banyak panitia banget. bisa di Ya kan? mute. Mama sukanya yang monopoli yang orang kecil. Iya. Ini namanya monopoli. Bukan monopoli. Hmm. Namanya apa ya? Oke, sebentar ya, saya lihat pertanyaannya. Apakah konsep Trinitas merupakan pewahyuan ilahi yang murni atau hasil sintesis antara pengalaman iman dan kategori filsafat Yunani? Dan jika Allah ya, frase pertama dulu deh. Ini ya, jadi yang lebih cocok untuk kita itu bukan karena kita sekarang kan menyebut ini sebagai suatu rumusan dogmatis ya. Yang namanya rumusan dogmatis itu tidak murni kitab suci ya. Dia tidak ya. Jadi ada unsur biblisnya, ada unsur ya ajaran para bapak gereja, bahkan juga ada unsur semua istilah teknis teologis kita datang dari ya, kategori filsafat. Jadi ya bukan murni ya dalam arti pewahyuan ilahi, tetapi eh, ada unsur pewahyuan ilahi, ada ajaran gereja, ada tafsiran filosofis dan seterusnya ya, kultur ya itu bisa juga. Oke. Lalu dan jika Allah menyatakan diri secara definitif dalam Yesus Kristus, dalam arti apa Trinitas dapat dipahami sebagai realitas ontologis dalam diri Allah sendiri dan bukan sekedar konstruksi teologis gereja atas pengalaman historis tersebut ya. Tidak terpisahkan ya. Jadi meskipun kita mengimani bahwa Allah itu dari kekalnya adalah kasih ya, dia selalu ada bersama ya dengan firman-Nya, dengan rohnya, tetapi kita tidak bisa juga memisahkan ya bahwa gereja sendiri ya, komunitas itu sendiri harus ya berusaha ya memahami, mempertahankannya ya, menghayatinya terutama. Maka tadi saya katakan bahwa dalam sesi yang berikut nanti kita harus melihat
bagaimana keyakinan iman itu dipertahankan dalam gereja gitu ya. Jadi kalau hanya melulu ya keyakinan bahwa itu dari kekalnya demikian, kemudian kita tidak menanggapinya, kita sendiri tidak mempertahankan dan memelihara iman yang demikian, maka ya kita di sini tidak menemukan suatu proses untuk sampai pada suatu rumusan iman ya dogmatis gitu ya. Jadi frase kedua begitu ya tanggapan saya. Selalu ada unsur pewahyuan ilahi, tapi juga ada unsur ya upaya manusia untuk menjawabnya ya. Ya. Secara sederhana ya terkenal kata-kata dari Agustinus dan Santo Anselmus ya, beriman supaya mengerti ya gitu ya, percaya supaya mengerti ya. Nah ini berarti apa ya, saya sudah percaya, sudah ada komunitas gereja yang menghayatinya, sekarang ya berusaha untuk memahaminya. Lalu yang ketiga ya, jika Trinitas yang demikian dipahami sebagai horizon seluruh teologi dan sebagai relasi dalam diri Allah, apakah kesatuan Allah masih harus dimengerti sebagai kesatuan substansi ya? Istilah substansi kita tidak bisa hindari ya, terutama dari segi pemahaman ya. Jadi tentu saja kalau kita berkatekese, kita membuat renungan atau doa ya, kita tidak perlu menggunakan istilah-istilah teknis seperti ini, tetapi untuk suatu pembelajaran kita tidak bisa menghindari ya istilah seperti ini ya, substansi ya, atau justru sebagai kesatuan relasional. Dan jika hakikat terdalam realitas bersifat relasional, bagaimana kesatuan ilahi itu dapat dipertahankan tanpa jatuh pada pluralitas atau fragmentasi Allah ya. Nah, kita tidak di dalam Trinitas ya, kita tidak bisa mempertentangkan antara keesaan Allah ya, kesatuan dan ya unsur trinitarisnya ya. Jadi kita akan rumusan iman kita itu lengkap ya. Dia tadi kan kita sudah tunjukkan bahwa dia ada dimensi ketiganya, tetapi juga ada dimensi kesatuannya ya. Kesatuannya itu yang bisa digunakan dengan macam-macam istilah yang ditunjukkan di sini. Satu esensi, satu substansi, tetapi yang lebih dogmatis istilahnya satu kodrat ya. Jadi tiga pribadi Bapa, Putra dan Roh Kudus satu kodrat ya. Kodratnya ilahi. Jadi dua hal itu selalu beriringan ya. Kita tidak bisa meninggalkan satu untuk demi yang lain. Nah ini yang khas ya dalam Trinitas ya begini ya. Tidak ada pertentangan antara unsur yang satu, tunggal, dan yang tiga gitu ya. Karena tadi ya, ketiganya adalah satu kesatuan. Nah ini selalu berjalan beriringan. Nah ini saya kira tanggapan untuk pertanyaan ini yang agak panjang dari. Oke, terima kasih Romo. Langsung kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Yunawati. Romo izin bertanya, kerap kita berdoa pada Allah Bapa saja, dengan menyebutkan Allah Bapa saja. Demikian pula dengan Yesus Kristus. Kerap kita berdoa dengan hanya menyebut nama Yesus Kristus saja. Namun, sangat jarang terdengar doa yang hanya menyebut Roh Kudus saja. Kecuali pada saat kita mohon hembusan Roh Kudus seperti pada lagu. Mohon penjelasannya, Mo. Ya, doa yang baik harusnya selalu trinitaris. Itu prinsipnya. Ya. Jadi kita mulai dengan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Kalau memang mempersiapkan doa itu ya, memang ya mohonlah juga ya kita berdoa kepada Bapa ya dengan perantaraan putranya, tapi juga dengan bantuan Roh Kudus ya untuk membantu kita menggerakkan kehendak kita untuk ya mewujudkan apa yang kita mohonkan dari Tuhan gitu ya. Memang tidak bisa disangkal juga seperti ini dari pengalaman juga. Kalau kita berdoa ya kadang-kadang kita sebut ya berdoa kepada Bapa, kadang-kadang khusus kepada Kristus ya. Tetapi sebenarnya ya roh juga ya penting ya. Dalam Yesus kan bahkan mengatakan ya kalau kamu mau berdoa mohonlah pertama-tama ya
atau yang Dia berikan kepada kita roh ya untuk membantu kita berdoa karena kita nggak tahu berdoa dengan baik ya. Kita hanya bisa memohon tuntunan Roh Kudus. Jadi itu pertama. Tapi prinsip yang kedua ya dalam doa-doa kita begini ya cara berpikirnya kita tidak boleh memisahkan. Jadi kalau saya mau menyebut satu seolah-olah tidak melibatkan ya yang lain begitu ya. Karena dalam prinsipnya ketika saya ya, mengimani, menyebut dan berdoa kepada Bapa ya, maksudnya selalu juga berarti dengan perantaraan Putra dan dengan daya Roh Kudus ya. Itu selalu berjalan bersama. Mungkin seringkali kita tidak eksplisit menyebutnya sebagai doa kepada Allah Trinitas, tetapi pengandainya selalu demikian. Doa-doa kita selalu coraknya trinitaris. Nah, itu ya. Kalau kita lihat doa-doa di dalam Ekaristi itu selalu begitu kan, diakhiri juga dengan mohon kepada Bapa ya, dengan perantaraan putranya ya, dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Itu kan contoh doa yang ideal ya, untuk menunjukkan unsur trinitarisnya. Tapi kalau satu nama saja juga tidak Ya, salah-salah amat gitu kan Romo ya. ya, Kan biasanya betul. begitu Mo ya. Ya, ya. Karena ya ini sekedar sharing aja Mo. Saya dulu waktu masih belum pensiun kan suka berhubungan dengan perusahaan asing Mo. Kalau Hmm, perusahaan asing yang besar itu orangnya banyak sekali gitu Mo. Si A, si B, si C masing-masing job title-nya beda-beda dan bingung gitu kan Mo. Dan kita bilang ya udah saya bilang saya mau PIC-nya satu aja deh saya ngomong ke dia. You ngomong ke dalam sendiri. Kalau enggak nanti saya bingung karena kita ya takutnya memilah-milah apa ya, permintaan ini kepada siapa siapa malah kita salah gitu mau. Jadi mungkin betul. untuk meyakinkan teman-teman kan doa kepada satu juga nggak apa-apa dengan pengertian bahwa itu Ya, tiga-tiganya adalah satu begitu gitu kan mau ya, ya. Ya ya. karena nanti kalau nggak nanti jadi riwah Ya, kita nanti jadi ribet jadi nanti. soal kita ya harus berdoa, harus mikir harus kemana, Ya kemana gitu ya. karena kadang-kadang kan doa kan ini mau kalau saya lagi sakit mau operasi gitu mau Hmm, doanya paling enak itu rosario karena nggak nggak usah mikir tuh kan kita lagi bingung lagi blank gitu mau ya kalau rosario kan bisa langsung apa langsung jalan ya tanpa harus mikir lagi gitu Mas. Kita nggak bisa mikir kok gitu lagi ini ya ini hanya ini aja mau sekedar diskusi aja pengalaman ya, ya, ya ya. nah sambil menunggu teman-teman kalau ada pertanyaan lagi kita masih ada waktu kira-kira setengah jam untuk tanya jawab Enggon ada tadi yang saya raise hand, Pak. Ada yang raise hand nih, ada yang tapi resen Pak Egidius ya, Gitu. bentar ya, ya saya buka dulu. Tadi saya buka ada bocor, jadi saya tutup iya kembali. Saya buka ya. Silakan Pak Egi, silakan. Terima kasih Pak. Selamat malam Romo. Ya, selamat malam. Itu tadi sambung yang tadi itu ya. Kan ada pertanyaan tadi itu bahwa Yesus memanggil Bapaknya Tuhan kan. Lalu saya ambil kesimpulan, bisakah saya juga memanggil Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus? Kan ini Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Lalu Hmm, Yesus memanggil Bapaknya Tuhan. Terus saya ganti aja, Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Bisa nggak Romo? Itu yang pertama Romo. Lalu yang kedua, itu menjelaskan tadi bahwa Allah itu roh. ya. Kemudian Frase roh, dalam itu ya, dalam Injil Yohanes ya. ya. Allah itu roh. Lalu seperti manusia kan gini Pak Pastor. Kalau manusia kan punya roh, kalau dia meninggal berarti roh kan keluar dari manusia. Ah, Ya, di roh menghadap ke Tuhan, lalu fisiknya mati itu hancur. Lalu Allah itu roh, kemudian Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Apakah di dalam roh itu ada roh lagi nggak Pak Pastor? Sehingga Roh Kudus itu di mana di dalam, karena Allah kan sudah roh. Lalu Roh Kudus itu kan keluar dari Bapa. Lalu posisinya di mana Roh Kudus dalam Bapa itu dengan rohnya itu? hmm, Ya, udah, itu aja Pastor, silakan. ya. Satu catatan yang mungkin saya mau katakan ya, kalau kita menyebut iman kita akan Allah Trinitas ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu ya.
Jangan berpikir, ini catatan ya, jangan berpikir seperti kita memberi presentasi kepada tiga itu ya. Karena tidak ada ukuran ya, yang cocok ya, dan tidak tepat ya. Tidak ada kriteria ukuran yang bisa kita katakan Bapa sekian persen, Putra sekian persen, ya, Roh Kudus sekian persen ya. Karena bukan materi yang bisa kita bawa ke laboratorium dan kita ukur misalnya ya. Begitu juga kalau saya mengatakan Yesus itu sungguh ilahi, sungguh insani. Hati-hati kalau orang mengatakan kepada Anda dia 100% ilahi, 100% insani. Memang ada ukuran berapa? Bagaimana caranya tahu bahwa dia 100%? Apa kriteria presentasi itu? Nggak ada. Tidak ada manusia yang bisa membuat suatu ukuran, suatu kriteria untuk memberi presentasi secara proporsional kepada tiga pribadi. Itu catatan penting ya, supaya kita kalau kita mau merenungkan misteri ini, kita tidak boleh memilah-milah, membagi-bagi, seperti muncul juga dalam pertanyaan tadi ya, nah, yang sebelumnya ya. Jadi, nah sekarang dengan istilah yang saya kira yang problematis kedua tadi ya, roh. Jadi kita menyebutkan, kita katakan Roh Kudus ya, ya. Roh Kudus identik dengan ya kehidupan Allah sendiri ya. Allah adalah roh tadi kita sebut dalam Injil Yohanes ya. Pasti beda dengan ketika saya mengatakan ya saya memiliki roh ya. Ingat ya, kodrat kita itu ciptaan ya. Roh di dalam diri kita juga ciptaan ya. Jiwa kita itu ya ciptaan Allah. Dia bukan kekal adanya seperti Roh Kudus maksud saya ya. Jadi itu perlu kita kita bedakan supaya kita tidak bingung ini yang sedang dibicarakan roh yang mana ya. Roh Kudus itu hanya milik Allah ya. Kalau dikaruniakan kepada kita, nah ini lain ceritanya ya. Diberikan kepada kita sebagai anugerah, maka kita meyakini tadi dikatakan bahwa ketika kita kembali kepada Dia ya, secara jasmani kita hancur, tapi roh kita, roh yang dianugerahkan kepada kita sebagai citra Allah itu ya membuat kita ya mengalami suatu kemungkinan ya untuk hidup yang kekal. Jadi, nah, jadi roh itu yang roh yang sama, roh Bapa dikaruniakan kepada Putra, hidup dalam diri Putra, dan kemudian kita meyakini bahwa juga diberikan kepada kita. Tetapi roh itu sendiri ya Allah sendiri gitu ya. Allah adalah roh, Allah adalah kasih ya. Roh itu yang mengikat kesatuan Bapa dan Putra tadi ya. Memang hal-hal seperti ini sangat teknis dan kita tidak menemukannya di dalam kitab suci. Tadi ya, saya berharap fokus kita di sini ya, kita melihat pendasaran-pendasaran teks biblis ya, untuk menjadi akar bagi kita. Nanti baru kemudian ya, pembahasan sambungan lebih teknis dan dogmatis kemudian. Tapi muncul di sini ya. Jadi kalau pertanyaannya, roh itu yang mana ya? Roh Bapa sendiri ya, roh itu juga yang diberikan kepada Putra, dan karena itu ya keduanya ya kita sebut sebagai ya Bapa itu kudus, Putra juga kudus karena keduanya memiliki roh yang sama, disatukan oleh roh yang sama gitu ya. Nah, yang diberikan kepada kita sebagai suatu karunia ya. Kita sebenarnya tidak pantas dan kita tidak memiliki itu dari diri kita sendiri, tetapi diberikan kepada kita. Ya. Maka itu yang memungkinkan kita untuk percaya, berharap akan kehidupan yang akan datang. Ya. Tapi sekali lagi dengan catatan, ya, kita tidak akan mampu secara rasional dan logis, ya, membuat pembedaan, menemukan porsi yang beragam, ya, yang persis, ya. Berapa persennya ya, ini unsur misterinya di sini, unsur kesatuannya ada di sini. Nah itu kira-kira ya tanggapan untuk pertanyaan tadi ya. Terima kasih Pastor. Ya, ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya lagi. Sambil menunggu, saya ingin bertanya juga,
Ada Berarti juga kan dicek Romo mungkin. Romo kan menggunakan perjanjian baru gitu mau ya. Ya, Eh, apakah dalam perjanjian lama itu banyak disinggung mengenai Roh Kudus? Kalau yang saya dengar kan hanya di kejadian awal itu ya, di mana Roh Allah ada ya, bersama dengan Allah itu. Nah, apakah selain itu tidak banyak dibahas Roh Kudusnya atau bagaimana gitu, Mo? ya, memang dibahas ya. Dan memang istilahnya lebih ya roh Allah ya, gitu ya. Hmm, Roh Bapa gitu ya. Juga memang ditunjukkan perannya ya ketika Allah menciptakan ada roh yang melayang begitu ya. ya, Lalu ya, ya eh, apa kalau Yehezkel ya, saya kira bacaan kapan itu ya, minggu lalu ya kita baca ya bahwa aku menganugerahkan rohku ke dalam hatimu ya, supaya hati yang membatu menjadi ya menjadi lembut gitu ya. Jadi hmm, memang di situ kategorinya ya, nah, roh Allah sendiri yang diberikan kepada kita ya hmm, sebagai suatu daya hidup gitu ya. Jadi emang sebenarnya kalau kita tadi emang saya tidak mulai dengan perjanjian lama ya, tapi satu hal bisa saya katakan ya di dalam perjanjian lama ada sebutan nama Bapa jelas ya, ada sebutan ya sabda, firman atau kebijaksanaan itu juga jelas ya, roh ya, roh Bapa ya gitu ya misalnya ya, jarang disebut istilah Roh Kudus begitu ya. Dan juga ketiganya itu selalu diberi peran ya, yang memang kurang lebih bisa kita katakan ya sejajar ya. Tadi misalnya paling jelas ya kejadian itu. Bapa menciptakan dengan firman, roh hadir di sana gitu ya. Dalam kitab-kitab kebijaksanaan digambarkan ya bahwa di sangat dekat ya ketika Allah menciptakan sang kebijaksanaan ada di sana ya, dia dikatakan ya dia ada bersama Bapa ya, aku ada bersama dia ya, lalu dikaitkan juga dengan roh yang menyertai dia di dalam penciptaan tadi ya. Jadi memang kita tidak belum menemukan ya peran yang kuat ya yang spesifik ya seperti yang kita ambil dari perjanjian baru tadi ya, ya. Kita memang tidak membahas itu sih di dalam ya, ya ya hanya curious saja mau ya langsung ke perjanjian baru. ya ya, ya. Ya. Dan kalau nambah lagi mau, kalau perjanjian baru katanya Injil Yohanes memang yang banyak meletakkan apa ya, menyinggung mengenai Roh Kudus ini, konsep Roh Kudus Ya, ini mau ya. ya betul ya, lebih Hmm. teologis lah ya. Ya. Nah, tadi Ibu yang tadi mau yang mengenai gambar Raymond Brown tadi ada ininya mau. Hmm. Dia katanya minta yang 3 slide. 3 slide tentang Ramen Brown ya, Iya. bisa sih saya tampilkan lagi, mau ditampilkan ya. Dia minta begitu mau saya Ibu Oh, Ing tadi ya. bisa, maksudnya mau Ditampilkan mendapatkan. saja coba, Romo. Ditampilkan saja mau coba nanti kalau yang bersangkutan ingin bertanya silakan nanti kita open gitu mau apa ada yang mau ditanya atau bagaimana. Coba saya lihat ya. Ini ya. Ramen Brown yang mau ditanya ini kan. Ini mungkin Itu ya. tiga ada tiga itu yang merah-merah merah semua itu. Oh ya. Iya. Ya Ibu Ing ada yang mau ditanya Ibu Ing? Ini slide-nya. Apakah mau dicatat saja atau bagaimana Bu Ing? Oh, cuman mau screenshot saja mau rupanya dia mau screenshot Ini saja. satu lagi ini. Ini. Itu bukunya bukannya ada 3 mau. Itu kan baru 1 sampai 12 kan ada yang Ya, sampai punya 21-nya punya kan ada mau. yang punya saya ini ada 2 sih sebenarnya. Hmm. Hmm. Yang apa 1 sampai 12 lalu yang satu lagi itu ini 13 sampai 21 ada 2 jilid sih yang saya ya. Ini satu lagi. Tadi ini karena saya hanya untuk ilustrasi saja yang saya ambil cover ini.
Oke, silakan. Nah, teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah Ini ya? ada dari Ibu Nesia, Romo. Oh, ini sharing aja, Romo. Jadi dia mengatakan Roh Kudus adalah Roh Kristus. Roma bab 8 ayat 9. Dalam Ah, peristiwa Paskah semakin memberi penegasan bahwa roh menampilkan ciri teosentris. Ada dalam buku Allah Trinitas. Oh, bukunya Romo Andre. terima Sharing kasih. aja, Romo. Ya, ya. Ya. Sebenarnya ada pertanyaan tuh Pak, apa siapa itu masih tanya lagi tuh di atas. Iya, Pastor. Malam, Pastor. Armiento Pak katanya. Arminto ya. Ya. Jika Yesus Kristus setelah kebangkitan menjanjikan kehadiran Roh Kudus sebagai penghibur yang melanjutkan karyanya, bagaimana mungkin masih terjadi penampakan Yesus seperti dalam pengalaman Santa Faustina Kowalska dan dalam kerangka Allah Trinitas, apakah penampakan tersebut harus dipahami sebagai kehadiran langsung Kristus, karya Roh Kudus yang menghadirkan Kristus, atau bentuk pengalaman iman manusia yang merefleksikan dinamika relasi antara Bapa, Putra, dan Roh dalam sejarah keselamatan? Coba mesti dicerna pertanyaannya ini. Iya, Jika Yesus Kristus setelah kebangkitan menjanjikan kehadiran Roh Kudus sebagai penghibur yang melanjutkan karyanya, bagaimana mungkin masih terjadi penampakan Yesus seperti dalam pengalaman Santa Faustina? Jadi pertama pernyataan ini ya kita harus tanggapi bahwa eh, mengatakan roh itu dikaruniakan kepada kita bukan berarti menyangkal ya. Jadi tidak boleh dipertentangkan pernyataan bahwa roh itu sebagai penghibur dan kemudian orang memiliki pengalaman ya itu ya pengalaman iman orang atau apapun itu ya tetap selalu ada tentu saja ya. Lalu kemudian dalam rangka Trinitas, apakah penampakan tersebut harus dipahami sebagai kehadiran langsung Kristus karya Roh Kudus yang menghadirkan Kristus atau bentuk pengalaman iman? Pengalaman iman tentu saja ya, yang merefleksikan dinamika relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi eh, tadi jawabannya ada dua, karena ada dua frase yang panjang ya. Yang pertama ya tidak perlu ya mempertentangkan peristiwa roh itu diberikan kepada kita sebagai anugerah dan kemungkinan bahwa ya orang memiliki pengalaman-pengalaman tertentu ya ya justru karena anugerah roh itulah ya sangat mungkin bahwa orang memiliki pengalaman ya lalu ya semua itu yang frase kedua ya sebagai bentuk pengalaman iman ya ya pengalaman iman ya bisa kita katakan bahwa di situ ya mengalami eh, daya roh dengan kasih dari Bapa dengan kekuatan firman ya bisa dikatakan demikian ya pengalaman iman kita. Jadi namanya pengalaman iman kan kita sulit ya merumuskannya secara persis ya apa yang dialami ya tetapi ya biarkan terbuka sebagai pengalaman personal ya, seseorang. Oke ya. oke, ada pertanyaan berikutnya dari Pak Kelly Romo. Romo, saya sering mendengar bahwa menghujat atau menghina Roh Kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Yang ingin saya tanyakan, mengapa justru terhadap Roh Kudus yang disebut tidak dapat diampuni? Mengapa tidak disebut juga terhadap Yesus Kristus atau terhadap Allah Bapa? Apa makna teologis di balik pernyataan ini, Romo? Mohon penjelasannya. Ya, tadi roh itu ya tadi ya ada satu frase yang kita kutip tadi ya, Allah itu roh. Jadi roh itu sebenarnya menunjukkan kehidupan ya, Allah sendiri ya, kasih Allah sendiri, daya ilahi sendiri, menciptakan, memberikan karunia. Tentu saja kalau saya menyebut Allah adalah roh, itu berarti ya seutuhnya ya kekuatan Allah sendiri ya gitu. Nah, itu makanya dikatakan bahwa ya, dalam Injil Matius ya, eh, dosa melawan Roh Kudus. Apa artinya itu? Praktis menolak, melawan Allah dengan tahu dan mau, dengan sadar ya, dengan kehendak bebas ya, melawan ya, eh, menolak ya, lalu melakukan mungkin dosa yang besar ya, maka disebut di sini sebagai dosa menghujat Roh Kudus ya. Berarti melawan kehendak Allah.
Nah, itu sesuatu yang dalam arti teologis ya itu ya. Karena melawan kehidupan itu sendiri, melawan daya kuasa Allah sendiri, menolaknya terutama. Gitu ya. Jadi kenapa disebut demikian tadi ya? Karena roh itu kan sesuatu yang diberikan kepada kita ya, suatu anugerah ya, suatu kehidupan ya. Pangkal segala karunia dikatakan begitu ya. Nah, kalau kita dengan sadar, dengan tahu dan mau menolak dia, itu berarti melawan ya kehendak Allah ya. Dalam arti itulah secara biblis teologis dikatakan ya dosa melawan Roh Kudus gitu ya. Tidak diampuni karena kita memisahkan diri ya. Nah, kita menutup diri bagi pengaruh ya kehidupan, pengaruh kehendak Allah. Itu maknanya di situ ya yang ditanyakan ini. Oke, terima kasih Mo. Ini Pak Egidius nih resen yang tadi atau baru ini? Sepertinya ada pertanyaan lain Baru, ya. baru. Ada Baru. pertanyaan baru, Pak. Oh, silakan Pak Silakan. Egidius. Pastor, makasih Pastor. Pertanyaannya banyak. Ya, ya. Ini yang di Roma 10:9 tuh, Pastor. Kan tadi percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Lalu Yesus kan di dalam kubur. Kan Yesus itu kan Allah dan manusia. Ya. Apakah di dalam kubur itu Allahnya pergi, tinggal manusianya saja, sehingga Allah membangkitkan dia? Kenapa tidak bilang Yesus sendiri dengan kekuatannya dia membangkit manusianya Yesus itu? Ya, ya. Oke. Apa yang terjadi ini pertanyaan tentang Yesus yang mati ya, ada di dalam kubur ya. Siapa yang ada di sana? Manusianya Yesus atau Allah juga? Nah, sampailah kita ke pertanyaan, kalau Allah ikut mati gimana? Allah mati, bisa nggak Allah mati? Ya, bahaya ya kalau kita mengatakan begitu ya, karena akan kontradiksi untuk iman kita ya. Tapi memang kita harus mengatakan bahwa ya Allah kan dalam kredo apa yang kita katakan ya, dia turun kemana ya? Tempat penantian. Ya, ikut turun ke alam maut kan? Sehol. Ya, ya. Bukan berarti dia mati, tetapi ikut merasakan ya kegelapan maut, kegelapan makam ya. Dan justru karena dia ya, itulah tanda solidaritas Allah yang paling radikal ya dalam iman kita ya. Dan karena dia adalah Allah dengan kuasa ilahinya dan kita mengatakan Yesus sebagai putra Allah itu sungguh Allah, sungguh manusia ya. Kuasa ilahinya itu tidak bisa dikalahkan oleh maut ya. Dia mengalahkan kematian gitu ya. Nah, itu yang dibahasakan oleh Paulus tadi ya. Bapa membangkitkan putra dengan daya roh gitu ya. Roh. Jadi dalam arti ini kita tidak bisa memisahkan roh siapa di sini ya. Roh Allah sendiri, Roh Kudus sendiri yang memungkinkan kehidupan bagi putra itu ya, supaya meskipun dia secara manusia, secara fisik ya, tampaknya kalah ya, tapi sebenarnya hidup baru ya, dipenuhi dengan dinaungi oleh Roh sendiri ya. Jadi jawabannya yang ilahi ikut serta turun ke tempat penantian ya. Itu ya, untuk mengalami ikut bersolidar dengan rasa takut dan rasa takut manusia akan kegentarannya akan maut ya gitu. Nah, Oke. ya, Baik, Pak. solidaritas Allah ya gitu ya. Berarti kalau manusianya Yesusnya yang mati, berarti Allahnya kan masih hidup. Allah kan Ya. tidak mungkin mati. Artinya Allahnya Yesus kan masih bersama manusianya. Mengapa tidak Allahnya Yesus saja yang membangkitkan manusianya? Apa harus Bapak yang membangkitkan? Sekali lagi catatannya, kalau saya menyebut ya bahwa tiga pribadi ini adalah kodratnya ilahi, tadi saya ingatkan jangan memisahkan porsi ilahi itu pada tiga orang yang berbeda. Konsep ini jangan dibawa ya gitu ya, karena nggak akan menjawab seluruh pertanyaan kita. Kita seperti membuat porsi yang berbeda-beda ya gitu ya. Sulit, sangat sulit ya gitu ya.
Ya, kita harus mengatakan bahwa tiga pribadi satu kodrat meminjam rumusan dogmatis ya. Unsur keilahinya itu satu ya. Jadi ya, rohnya satu gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa bukan Allah pada Yesus itu yang membangkitkan dia ya. Pernyataan itu tidak sedang memisahkan bahwa ada porsi Allah pada Kristus, ada porsi Allah pada Bapa, ada porsi Allah pada Roh Kudus. Itu pikiran kita, ya. Tapi tidak mungkin kita terapkan itu kepada misteri Allah Trinitas, ya. Karena kalau kita memaksakan konsep itu kepada Allah Trinitas, tadi selalu muncul kembali pertanyaannya, ini siapa yang mati, siapa yang hidup? Nah, itu sulit, ya gitu ya. Nah, ini ada batas proporsional berpikir kita yang memang harus kita perhatikan di situ. Jadi siapa ya roh Allah sendiri, tapi Allah yang mana? Ini sulit untuk dijawab ya, karena ya kodrat ilahinya satu, ya kan? Ya, ya. Ya, berarti saya mikirnya begini, Pastor. Kalau Allah yang bangkitkan, berarti di situ Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, tiga-tiganya yang Ya, bangkitkan. Gitu. harus dikatakan secara lengkap, ya. Ya, ya. Ya, ya, Makasih, Pastor. ya. Terima kasih banyak. Ya, memang Trinitas ini konsepnya cukup ruwet, Romo Ya, Andre ya. Kalau ya. ada orang berpendapat Romo Andre, katanya ini kan sebetulnya begini. Katakanlah Allah itu Trinitas itu tiga dimensi gitu. Kita hanya melihat bayang-bayangin saja dua dimensi gitu. Jadi kita emang nggak akan pernah bisa menyelami sampai jelas sekali itu. Itu gimana Ya, mau kalau gitu mau? Bahwa kita sebagai manusia yang terbatas tidak mungkin memahami yang tidak terbatas begitu kan mau? ya. Bahasa lainnya, tidak ada suatu analogi yang akan memuaskan kita. Itu kita Iya, harus terima ya. iya. Jadi jangan apapun itu, karena eh, kesulitan kita dengan rumusan-rumusan dogmatis itu kesulitan dengan bahasa. Problem teologi adalah problem bahasa kita, bukan problemnya Allah ya. Dia utuh misteri ya sebagai yang maha luhur dan maha sempurna. Nah, karena kita berusaha untuk menyelami materi itu, maka memang kita berusaha dengan bahasa kita ya, teologi kita ya. Bahasa kita tidak pernah secara murni menggantikan misteri Allah pada dirinya. Jadi apapun itu, entah tiga dimensi, entah mau teh, apa itu gula dan air atau apapun itu ya, tidak pernah akan sempurna menjawab pengetahuan kita. Tapi yang saya anjurkan ya, yang cocok dengan pengalaman kita, menurut saya ya tadi bagian-bagian akhir, saya punya alasan kenapa berbicara tentang cinta kasih ya. Kita memang tidak bisa menyentuh seperti apa materi cinta kasih, tetapi kita bisa merasakan dalam pengalaman kita ya, membangun relasi ya, mencintai orang, memaafkan orang, mengampuni ya. Semua itu hanya bisa kita uji dalam pengalaman ya, gitu ya. Nah, jadi tidak bisa diukur dengan materi tertentu ya. Nah, demikian juga ya, ya Allah sendiri dalam arti itu ya, semua bahasa analogi kita selalu sampai pada titik batasnya gitu. Itu sih ya, Pak Gunawan ya. Ya, Mo, terima kasih Mo. Ya. Ini Pak Fernando ada pertanyaan lagi Mo. Waduh, ini nyangkut kredo kali Mo ya. Mau tanya lagi Romo, Ya, apakah silakan. Yesus ciptaan diciptakan atau diciptakan? Terima kasih. Mau tanya lagi, Apakah Yesus apakah ciptaan Yesus gitu Mo? diciptakan atau diciptakan? Ya, Dua-duanya salah ya, dari segi dogmatis ya. Ya, juga dari segi biblis, mungkin segi dogmatis lebih kuat ya. Dalam kredo panjang, nah ini kita tidak terbiasa dengan kredo panjang ya. ya. Ya, dia dilahirkan, bukan Bukan dijadikan. dijadikan. Ya, jadi dia sabda dari kekalnya ada bersama Bapa. Dalam sejarah lahir
dari seorang perempuan, Maria dalam hal ini. Jadi tidak diciptakan, ya. Ini kan bid'ah Arianisme yang dilawan dalam kredo dalam Indonesia, ya, Konsili Nicea Indonesia itu ya. pertama ya, tahun Hmm. 325 ya. Jadi gunakan istilah dilahirkan ya, bukan diciptakan. Ya ikut kredo aja itu mau Ya, dilahirkan bukan ya diciptakan kredo. ya. Ya, Bukan dijadikan. Saya ingat dengan Bapa segala sesuatu dijadikan olehnya gitu oh, ya, maunya. ya, ya. Kalau ciptaan ya benda, ya Hmm. ciptaan lah ya. Dia Hmm. bukan ciptaan ya gitu ya. Dia firman ya. Ya, gitu. Oke, Mo. Sekarang ada yang resen lagi, Mo. Ibu Maria Meiske. Mari silakan. Ya, waktu itu emang udah bertanya-tanya mengenai Trinitas. Silahkan, Bu Meiske. Iya, terima kasih. Ya, Emang ini sulit banget ya buat saya juga masih sulit nih. Tetapi sebelum sebelum ke situ jadi Allah Bapa Putra Roh Kudus kita juga bicara mengenai dari diri kita dulu. Kita kan punya tubuh tubuh fisik jasmani, tubuh rohani. Jadi, jadi ada tubuh fisik, ada jiwa, ada roh. Ini juga tiga tiga dalam satu ya dalam satu manusia. Nah, hmm, itu bagaimana kita meng apa namanya menjelaskan karena kalau tubuh fisik jelas semua orang juga tahu ya fisik yang bisa dilihat dipegang diraba dan ya, seterusnya. Kalau jiwa itu sesuatu yang tidak bisa yang tidak kelihatan kan tetapi ada bersama kita misalnya perasaan. Kalau hmm, roh itu yang kita tahu kalau kita mati kita akan ya roh itu akan kembali kepada Tuhan. Ah, ini bagaimana ini Romo penjelasannya seharusnya. Terima kasih. ya. Itu kita temukan dalam terutama bahasa dari Santo Agustinus dari Hippo ya. Santo Agustinus seorang bapak gereja yang sangat penting ya, eh, menggambarkan manusia, memaknai kita manusia sebagai citra Allah Trinitas ya. Istilahnya agak berbeda dia ya, tapi mungkin bisa bervariasi juga ya. Kalau Agustinus mengatakan kita memiliki kemampuan ya, memoria mengingat, intelektus mengerti, dan kehendak ya untuk bertindak gitu ya. Oke, kadang-kadang juga disebut begitu ya, tubuh, jiwa, roh ya gitu ya. Tapi lepas dari semua variasi yang bisa muncul ya, kita ambil saja Agustinus berbicara tentang eh, suatu analogi istilah teknis, analogi psikologis ya. Karena Agustinus berbicara tentang kemampuan-kemampuan dalam diri kita ya tadi ya. Tapi itu semua bahasa analogi ya. Sekali lagi ya, bahasa analogi artinya Agustinus juga mengatakan ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diciptakan dan diberi kemampuan-kemampuan ya, bahwa ada ya, ya suatu citra di dalam diri kita disebut ya citra Allah sendiri ya, homo capax Dei istilah dia ya. Nah, tetapi itu adalah suatu citra. Kita bukan, kita tidak sedang mengatakan bahwa kita membuktikan ya Allah Trinitas di dalam diri kita, melainkan kita sedang mengatakan ya dia menganugerahkan kemampuan-kemampuan itu kepada kita sehingga kita ya, kita disebut dimaknai sebagai citra Allah ya, capax Dei ya. Agustinus lebih spesifik ya, citra Allah Trinitas ya itu. Karena kemampuan-kemampuan itu. Jadi ya bahasa analogis untuk mengatakan bahwa kita dalam diri kita dianugerahi ya, ya baik Allah, baik Roh Kudus sendiri ya, sehingga kita boleh mengatakan dengan bahasa Agustinus bahwa Allah hadir ya, menyatakan dirinya, mengungkapkan dirinya kepada kita ya dalam pengalaman kita yang terbatas ya. Tapi tetaplah itu sebagai suatu pengalaman yang terbatas, tidak akan menggantikan, tidak akan menjadi apa ya, menjadi suatu bukti yang memuaskan kepada kita bahwa eh, kita sudah menemukan misteri Allah Trinitas. Jadi itu bahasa pengalaman yang akan sangat hidup ya dalam pengalaman kita.
menurut Santo Agustinus dari Hippo. Ya. Itu eh, jawaban untuk pertanyaan tadi ya. Iya, terima kasih Hmm. Romo sementara. Ya. Masih bingung juga Ah, sih. ya. Ah, saya bisa mengerti bahwa di situ ya eh, apa namanya sebenarnya apa yang terjadi dengan diri kita ya gitu ya manusia ya kan sebenarnya kalau kita mau jujur ya sebenarnya manusia juga ya kita tidak bisa memahami seutuhnya manusia itu kalau disebut sebagai citra Allah siapa yang ya saya nggak tahu kalau di sini ada ahli psikologi atau ahli apa ya apakah manusia bisa dimengerti secara utuh dan saya bisa menjudge seseorang saya tahu sepenuhnya tentang dia kan tidak gitu kan selalu juga ada unsur misteri dalam setiap orang yang saya jumpai ya kan jadi bahwa kita akan bisa mengatakan bahwa dalam diri orang itu ada tubuh, jiwa, dan roh atau kata-kata Agustinus ya kemampuan mengerti, mengingat, menghendaki ya itu juga ya kategori ilmu pengetahuan. Tetapi apakah dengan itu saya bisa membuktikan bahwa saya tahu dan mengenal seseorang secara mendalam karena kemampuan-kemampuan itu kan tidak juga ya kan. Jadi memang tetap ada juga ruang ruang misteri dalam setiap kita ya diri kita ya gitu ya. Tapi memang bahasa itu digunakan juga oleh Agustinus ya. Karena Agustinus mau menunjukkan bahwa dalam diri kita ya kemampuan-kemampuan itu utuh, dia satu gitu ya, terkait satu sama lain ya gitu ya. Eh, saya tidak bisa memisahkan tubuh dari roh dan jiwa karena ketiga-tiganya adalah satu kesatuan dalam diri saya ya. Dalam satu pribadi manusia gitu ya. Tapi sekali lagi ya itu bahasa kita ya, bahasa manusia ya, bukan sesuatu yang sudah memuaskan kita tentang misteri Allah Trinitas. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Romo. Ini ada satu komentar dan satu pertanyaan, Mo. Saya kira karena waktu udah jam 9, jadi mungkin kita tanggapi yang dua ini, kemudian kita tutup gitu, Mo ya. Sebentar, satu yang sharing saya bacakan dulu, Mo, dari Ibu Esi. Trinitas adalah satu hakikat tiga pribadi. Allah adalah yang mengasihi, Yesus yang dikasihi, Roh Kudus adalah kasih itu sendiri. Yang ketiganya tidak bisa dipisahkan. Mengasihi melibatkan pribadi yang dikasihi. Begitu yang mudah saya pahami. Ya. Tidak ada yang lebih dahulu dan lebih akhir terjadi dalam kekekalan. Itu komentar dari Ibu Esi gitu. Saya setuju dengan komentar itu ya. Oke, Karena mau. itu sebenarnya juga ya, ya Agustinus tadi yang saya kutip atau tokoh-tokoh yang Yang lainnya sudah muncul kita tidak orangnya. membahas detail tapi itu penting ya. Agustinus mengatakan ya di dalam kasih ada yang mengasihi, ada yang dikasih ya. Karena itu kita mengatakan terima kasih dan ya orang yang mengasihi dan dikasih disatukan oleh kasih itu sendiri ya. Aspek ya trinitarisnya di situ ya. Pengalaman kita ya. Ya. Oke. Oke, Romo. Ini pertanyaan terakhir, Mo, dari Pak Ananta. Hmm. Romo, apakah menghujat Roh Kudus dan pada waktu selanjutnya sadar dan bertobat, tetapkah tidak terampuni? Katanya. Itu pertanyaan terakhir, Mo. Saya kira silakan, Mo. Ya, ya. Ya, memang di dalam Injil jelas dikatakan ya bahwa ya menghujat ya. Nah, ini kan memang ya dikatakan ya menghujat roh ya. Tadi saya bahasakan ya. Memang keras ya firman itu ya. Menghujat dalam arti ya kalau kita lihat kembali ke konteksnya kan Yesus kan membuat mujizat mengusir ya kuasa jahat dengan kekuatan daya ilahi ya. Lalu orang-orang menuduhnya bahwa dia ya mengusir dengan Beelzebul gitu ya. Lalu Yesus mengatakan ya tidak mungkin ya saya menggunakan kuasa jahat ya untuk mengusir ya gitu kan. Jadi saya harus menggunakan kuasa saya sendiri kewibawaannya gitu ya. Jadi kata-kata firman yang kuat ini apa ya menurut saya
Kalau pertanyaannya sadar dan bertobat ya, tetap apakah bisa diampuni gitu ya. Nah ini ya, eh, mungkin pertanyaan yang melampaui ya, kemampuan jawaban kita ya. Ya, Itu kita haknya sih Tuhan gitu mau ya. kita berharap bahwa ya, Tuhan Maha Pengampun, Dia berbelas kasih kepada kita ya. Maka ya apapun ya dosa dan kesalahan kita, kalau kita bertobat, kita mau mohon ampun kepada Dia dengan sungguh-sungguh dan rendah hati ya, syukur kepada Tuhan, Dia mau mengampuni kita ya. Tapi tentu kita nggak tahu batasnya bagaimana ya. Tuhan akan menunjukkan kerahimannya itu. Cukuplah keyakinan kita bahwa kalau kita berniat sungguh-sungguh, kita mau bertobat, kita mau mohon ampun ya, kita percaya bahwa ya neraka di sana nggak ada penghuninya ya, gitu ya, karena Tuhan mengampuni kita gitu ya. Jadi eh, mungkin ya mungkin, tapi seperti apa dan kapan ya kita nggak bisa tahu ya, karena itu pada ya kuasa Allah sendiri gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Romo. Saya kira teman-teman kalau ada pertanyaan bisa disimpan. Kita kan masih ada sesi-sesi berikutnya lagi. Jadi tenang saja, masih ada 2 sesi lagi untuk kita bisa lanjutkan. Ya, Saya kira ya. terima kasih banyak untuk Romo Andri atas pencerahannya. Ya memang tidak 100% kita langsung mengerti kan ini kan memang cukup pelik gitu ya Romo ya. Tentu. Makanya banyak teologian sampai sekarang masih membahas terus karena memang bukan hal yang mudah. Tapi paling Ya, tidak kita kan menuju jalan yang lebih jelas daripada sebelumnya gitu Romo. ya, Saya ya. kira saya ucapkan terima kasih dan mohon bantuan Romo boleh untuk menutup, memberikan doa penutup dan berkat kepada kami semua, Mo. Oke ya, Terima Bang. kasih, Mo. Silakan, Mo. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang sudah kita isi dengan membicarakan dan merenungkan ya misteri cinta kasih Allah sendiri yang dinyatakan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu pada kami dalam Zoom ini. Tuhan, kami tahu bahwa bahasa kami terbatas dan tidak sempurna di hadapan-Mu. Hanya Engkau sendirilah yang maha sempurna. Kami mohon semoga Engkau melengkapi apa yang kurang dalam diri kami. Berikanlah kami karunia Roh Kudus-Mu untuk terus mencari apa yang Engkau sediakan. Pertama-tama di dalam diri kami sebagai suatu anugerah, suatu hadiah, sehingga kami bersyukur bahwa kami boleh menjalani hidup kami sebagai citra Allah. Tuhan, mohon berkat-Mu untuk kami semua, untuk istirahat kami pada malam hari ini, untuk segala sesuatu yang kami rencanakan, dan juga untuk sesi-sesi ke depan, semoga semua berjalan dengan baik dan lancar. Kami mohonkan ini demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Amin. Ya. Terima kasih Terima banyak, kasih, Romo. Andre. Terima kasih Terima teman-teman kasih Romo. semua. Sama-sama.